Pergilah agar tahu maknanya pulang, kata penyair dalam sebuah buku. Kalau aku bertemu si penyair, aku ingin meralatnya. Tak usah pulang, bila kepergian lebih bermakna. Ibu selalu mencemaskan keadaanku. Tapi, ia satu-satunya yang memahami kenapa aku pergi. Ibu berpesan, kalau ada apa-apa, capek, carilah masjid. Setidaknya itulah rumahmu untuk pulang, sebelum mau pulang ke rumah sungguhan. Sayangnya, rumah Tuhan pun banyak yang terkunci rapat. Akhirnya aku singgah di sini, satu-satunya yang tak terkunci dari semua yang kutemui. Aku belum tahu, apa karena tak ada yang berharga di sini, atau karena memang masih ada musola yang ramah di sini. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Hei, jangan tidur di sini. Ayo bangun, bangun. Ayo bangun. Masjid di sana dikunci. Di sini nggak boleh. Kalau misalkan ada orang kemalaman gimana? Kedinginan, kebelet. Masa gara-gara gitu doang kita nggak bisa main ke rumah Tuhan? Mas, mau kemana? Hah? Mau kemana? Ke tempat hiburan. Di sana buka 24 jam. Dan orangnya ramah-ramah, nggak kayak di sini. Mas, di sini juga buka 24 jam. Orangnya ramah-ramah. Lah terus, kenapa saya diusir? Saya bukannya ngusir, tapi cuma nyuruh pindah. Mas, coba lihat. Itu atapnya itu sudah rapuh. Ntar kalau ada angin gede, terus ambruk nimpa sampean gimana? Kayunya udah pada rapuh, Pak Kiai. Pantesan aja ambruk. Ya wajar. Sejak pertama dibangun, kan musola ini belum pernah direnovasi. Kayu-kayunya juga bukan kayu-kayu kelas. Artinya udah harus diganti kan ya, Pak Kiai? Belum. Apa belum?
belum ada duitnya. Namanya juga RSSSSSSS. Apa itu Kiai? Rumah sholat sangat sederhana, sempit sekali sampai susah selonjoran. Ah, gimana kalau kita minta sumbangan aja? Nanti kita minta rekomendasi dari Pak RT biar ibu-ibu di sini yang ke rumah-rumah warga. Warga mana? Warga sini kan hidupnya juga susah semua. Ya, warga luar desa Kiai. Mereka kan nggak menggunakan musola ini. Kenapa juga mereka dimintain sumbangan? Itu sudah umum Kiai. Kita pakai cara yang benar aja, bukan cara umum. Gimana kalau bikin amal jaringan di jalan raya? Ah, bikin macet. Musola kita selama ini sudah menyumbangkan apa saja. Kok belum apa-apa udah minta-minta sumbangan sih? Lebih baik atap ini yang jatuh daripada agama kita yang jatuh karena meminta-minta. Kita usahakan sendiri aja dulu. Dari kota Kinclengan bisa 3 lebaran Kiai. Kayak nunggu Bang Toi pulang. Sabar dalam berusaha itu lebih baik daripada tergesa-gesa dalam meminta. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu rukun iman adalah iman pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat, berarti dia Kang, bukan orang beriman. dulunya anak pesantren, orang lain biasanya jualan pakai lagu-lagu loh. Ini kok malah pakai ceramah. Boro-boro anak pesantren, Bu. Saya dulu ini gila judi. Motor saya 2. Cash, Bu, belinya nggak kredit. Tapi semuanya ludes, Bu. Nggak ada sisa. Gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Tapi kan sekarang buburnya bisa dijual. Enak lagi. Iya sih. Ya, mudah-mudahan saya nggak keblinger lagi kayak dulu. Amin. Makanya, Bu, kaset ini saya bawa-bawa terus. Jualan sambil setel. Buat jagain saya. Syukur-syukur sih ada yang mau dengerin juga. Di padang mahsyar nanti seluruh umat manusia dikumpulkan. Matahari akan didekatkan di atas kepala. Tidak ada pohon untuk berteduh. Tidak ada kipas angin. Karena di sana tidak ada colokan listrik. Tidak ada yang jual es teh, apalagi es dawet. Karena semua penjual es juga sedang mumet memikirkan pertanggungjawaban amalnya di dunia. Walau tak berbaju, semua akan kegerahan, keringat bercucuran. Manusia yang kurang beramal dan penuh dosa akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Aduh, panas. Panas. Ini baru panasnya bubur bikinan saya. Coba Bapak bayangkan gimana tuh panasnya kalau jadi bubur di padang mahsyar. Lah kan enakan jadi bubur. Kita udah gak ngerasain apa-apa lagi. Kalau nggak mau kepanasan jadi bubur di padang mahsyar, ya kita atepin. Kita bangun atap di padang mahsyar. Yang benar Pak Kiai. Siapa yang mengatapinya? Terus gentengnya dari mana? Pakunya dari mana semua? Emang ada toko bangunan di padang mahsyar? Pokoknya saya mau atepin untuk dipakai di padang mahsyar. Pak Idris, Pak Kiai buburnya dikasih apaan sih? Kok ngomongnya ngelantur gitu? Kang Idris, Bapak betul. Tuh, Kiai Bugori mau bikin atap di padang mahsyar. Rumah makan Padang kali ada atapnya. Tahu dari mana, Kang? Ya, kan sudah vital. Vital. Iya, vital.
yang terkenal di mana-mana itu. Itu namanya viral. Oh iya, maaf. Viral maksud saya. Sudah viral di warung kopi, di tukang sayur juga. Tuh Kiai Bukhori sekarang sudah jadi Kiai Kebab katanya. Kiai Kebab. Iya, Kiai Kebablasan. Astagfirullahaladzim, Kang. Itu ada hadisnya. Karena nanti manusia di padang mahsyar akan dinaungi oleh amalan dan sedekahnya. Dia itu mau mengajak kita untuk sedekah genteng dan sedekah kayu guna memperbaiki atap musola yang mau rubuh. Hari ini kita sedekah genteng karena genteng itu akan menaungi kita di padang mahsyar. Hari ini kita sedekah kayu karena kayu itu akan menopang atap kita di padang mahsyar. Kiai Bukhori ngomong begitu. Dia nggak cuma ngomong, Kang. Dia ngasih contoh langsung. Biasanya dia nenun sarung pesanan Pak Haji Thohir seminggu dapat 5, dikebut jadi 7. Karena yang 2 akan ditabungkan buat tabungan di padang mahsyar. Nggak cuma kayak Bukhori, Mak Sri menjual nasi pincuk. Dia sisihkan 1 pincuk 2 pincuk. Bahkan nih si Darsan kuli panggul. Tiap hari dia store 1 panggul 2 panggul. Isi, Kang. Mereka tidak cari viral di dunia, tapi viral di langit. Mau viral nggak? Ada Kang, saya jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa, Pak? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Kenapa begitu? Iya, saya sudah niat berapapun yang cukur di waktu asar sampai maghrib. Pokoknya semua akan saya serahkan untuk pembangunan atap musola. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, uangnya mana? Kang, baru ketemu saya sama Kiai yang pemikirannya seperti itu. Kiai Bukhori itu orangnya beda. Makanya dia susah diterima di masjid-masjid gede. Padahal kabarnya dia itu lulusan Universitas Islam di Timur Tengah. Tapi dia lebih memilih mengurus musola kecil ini daripada dia ngalah sama prinsip yang dia nggak setuju. Kang, boleh nggak saya tinggal di sini lebih lama lagi? Ya minimal sampai atap ini jadi. Ya kalau jadi, kalau nggak bagaimana? Ngandelin jamaah di sini mah susah, miskin semua. Ya juga sih. Ya beda banget lah sama di tempat saya, Kang. Di tempat saya, kalau misalkan ada pembangunan masjid, rame banget tuh yang pada mau nyumbang. Kalau misalkan udah jadi, sepi banget. Assalamualaikum, Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada sibuk nih. Begini, Ahi. Dengar-dengar atap musola mau dibenerin ya? Iya, bener. Iya. Ada titipan dari Pak Jaya. Beliau hatinya tuh terpanggil, merasa tersentuh. Ya, katanya sih mau mewakafkan sebagian umurnya kepada masyarakat. Ya udah, diterima aja. Sudah biasa kan, kalau penyumbang itu pasti kasih foto dan poster. Tapi ini kan musola. Coba sampean lihat. Foto presiden sama wakilnya aja nggak ada. Masa yang ada foto calon kepala desa? Itu soal kecil. Gini aja, nanti saya bilang sama Pak Jaya
untuk membelikan poster-poster Bapak Presiden kita dari zaman Bapak Paduka Insinyur Soekarno, Bapak Pembangunan Soeharto, Bapak Teknologi B.J. Habibie, Bapak Toleransi Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Bapak Joko Widodo terpampang gagah berwibawa. Ya nggak apa-apa sih kalau posternya Pak Jaya di paling terakhir. Bagaimana? Kalau wajahnya sih meneduhkan ya. Iya. Bagus banget nih. Ditempel di pohon. Sampingan tuh sama iklan sedot WC. Sembarangan. Semoga aja tabungan jamaah cepat ngumpul, biar nggak bocor lagi. Syukur-syukur bisa pasang kubah kayak musola-musola lain. Emang musola harus pakai kubah ya? Wajib gitu? Ya nggak wajib sih, cuma biar lebih afdol aja. Kayak sholat pakai peci, kan nggak wajib. Tapi kalau nggak pakai peci, rasanya kurang afdol, Rul. Kurang mantep, Rul. Enggak juga sih, Kang. Menurut saya nih ya, sholat yang mantap itu ya karena niatnya. Niatnya itu sujud sama Allah atau sujud sama yang lain. Nggak kayak zaman sekarang tuh. Banyak banget kan yang tiba-tiba pakai kopiah. Ya kalau bukan buat nyalonin pilkada, ya paling koruptor yang habis ketangkep. Malah diem. Nggak berani komentar saya, Rul. Dulu saya sholat kiblatnya lurus bener. Sampai saya ukur-ukur pakai kompas biar pas. Kiblatnya sih lurus. Tapi niat saya yang bengkok. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya Kang Tarban. Iya. Cantik, Kang. Kata orang, dia lebih cocok jadi istrinya lurah. Bukan jadi istri tukang bangunan kayak saya. Enggak lah, Kang. Kalau saya lagi bawa dia pergi kondangan, itu tamu laki-laki, matanya pada melotot. Sampai keluar air liur. Kang, suka cemburu nggak sih kalau kayak gitu? Pasti istrinya sering dikurung. Takut digebet sama pebinor, pengganggu bini orang. Kan, cemburunya saya tuh nggak kayak gitu. Nggak kayak laki-laki lain yang sering larang-larang. Kalau saya lagi cemburu, saya beliin istri saya baju baru. Kalung, gelang, cincin. Pokoknya apa aja yang bikin dia seneng. Supaya dia nggak nyari kesenangan di luar sono. Karena semua udah saya cukupin. Itu baru suami idaman. Niatnya sih benar. Tapi caranya keblinger. Akhirnya saya hilap. Saya main mata sama barang-barang material. Disuruh belanja pasir 1 truk, saya kurang-kurangin. Disuruh belanja paku, kayu juga begitu. Saya kurang-kurangin. Terus barang hasil curian saya titipin sama yang punya material. Setiap akhir bulan, saya cairin. Saya jadiin duit. Terus nggak dicurigain gitu, Bang? Ya saya tutupin kelakuan saya serapi-rapinya. Saya sering ke musola. Kalau saya lagi kerja, kedengeran suara azan, saya langsung ganti baju koko. Saya ke musola langsung sholat berjamaah. Begitu ada ceramah-ceramah tentang agama, saya duduk paling depan. Pokoknya nggak ada yang tahu kalau agama cuma saya jadiin parfum buat ngilangin bau busuk. Ya kan parfum itu wanginya nggak bakalan awet, Kang. Ya itulah. Suatu hari saya sedang pasang atap rumah orang. Hujan deras banget, sampai nggak kedengeran suara azan. Begitu saya lagi kerja, itu yang punya rumah manggil saya, Kang Tarban, mau sholat nggak? Udah komat tuh. Saya kaget kan, langsung saya lari, saya kepleset. Kaki saya kayak gini. Terus istri saya langsung ninggalin saya. Terus
Nggak dicariin gitu istrinya. Ya mau nyari kemana? Saya jalan aja susah, Rul. Saya sih maklum. Lagi pula istri mana yang sanggup bertahan sama suami yang nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih tidur sama dia. Bener dari ceramah yang saya dengar. Keluarga yang dikasih makan dari hasil pasir curian, maka keluarga itu akan bercerai-berai seperti pasir. Dan rumah tangga yang dibangun dari hasil paku curian, nggak mungkin kokoh, gampang ambruk. Rul, bangun Rul. Bangun. Aduh, ada apa Kang? Tolong aminkan doa saya ya. Doa apa? Ya Allah, besok saya mau jualan lekar ya Allah. Lariskan ya Allah. Uangnya mau saya pakai buat ngisi kotak atau padang masyar. Ini kotak kayak perut kembung. Gede doang, gak ada isinya ya Allah. Saya pingin banget punya atap padang masyar. Saya ingin menebus dosa-dosa saya ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Semangat Kang. Insya Allah. Jualan lekar aja susah bener dulu ya. Padahal kita udah keliling-keliling. Saya sholat tahajud tiap malam. Tapi belum rezeki juga kayaknya nih. Apa jangan-jangan Allah nggak menerima tobat saya kali. Yalah Kang. Kang, inget nggak? Dulu Kang Tarban nyuri pasir sama nyolong paku. Berapa lama? Ingat? Ada sih kurang lebih 3 tahun. Nah itu. Ini baru beberapa hari aja jualan lekar. Udah putus asa. Patah semangat. Semangat dong Kang. Bersakit-sakit dahulu. Diampuni kemudian. Kalau kita dikasih gampang Kang. Gampang juga bikin dosa. Dulu kalau mau nilep gampang bener. Tapi ini mau tobat aja susah. Padahal kan duitnya buat nyumbang musola. Pantes aja sih. Banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya iyalah Kang, susah. Makanya hadiahnya surga. Kalau gampang, ya paling hadiahnya apa? Payung cantik. Bayangin aja kalau di padang masyar kita pakai payung cantik. Meleleh kan? Sampai kepala-pala. Apa nggak takut? Bisa aja Kang Arul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Kenapa, Kang? Kelihatannya lelah banget kayak Hayati. Ini Pak Kiai, Kang Tarban. Jualan lekarnya nggak laku-laku, kasihan. Iya Pak Kiai, nggak rezeki. Masa yang nggak ada rezeki? Kalau nggak ada rezeki mah, kamu nggak pulang ke sini, pulangnya ke rahmatullah. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Maksudnya jualan lekar ini Pak Kiai. Rencananya kalau laku, duitnya buat saya sumbangin ke musola. Saya kan udah nggak nukang lagi. Ya. Ya, hitung-hitung latihan jalan. Lemesin kaki. Siapa tahu itu maunya Allah. Supaya kaki kamu bisa cepat pulih normal lagi. Di sini juga kan banyakan duduknya. Iya sih. Coba berdiri. Saya berdiri Pak Kiai. Coba Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak Kang? Tuh. Coba jalan. Jalan. Oh iya itu. Masya Allah Kiai. Masya Allah. Kaki saya Pak Kiai. Masya Allah. Jangan kemarin gitu. Saya bisa jalan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Malah joget. Kaki saya Pak Kiai. Teruslah jualan. Gak usah cari laku. Cari ridhonya Allah. Nah, nanti kalau kakimu sudah sembuh, kamu yang kerjain atap ini. Hah? Sama-sama dapat pahala kan? Sama-sama dapat naungan di padang masyar. Iya Pak Kiai. Besok saya mau jalan jualan lagi.
Saya pingin punya atap di Padang Masar, bukan payung cantik loh. Masya Allah. Ingatkan, kadang Allah tidak meringankan langkahmu, tapi Dia menguatkan kakimu. Maling! Ada maling, Rul! Rul! Kotak amal hati-hati, Rul! Kamu jagain kotaknya dulu ya. Aduh, maling. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari saudara-saudara ada yang mendengar tadi malam rumah Pak Hamid kemalingan? Pak Kiai, saya sempat dengar sampai-sampai alat dapurnya juga pada hilang. Terus nasi yang dibakul tuh pada ludes dimakan. Rasa-rasanya maling itu kelaparan, Kiai. Selain rumah Pak Hamid, apa ada rumah lain yang kemalingan juga? Ada Pak Kiai. Rumah Pak Kirman sama Bu Siti. Dia kemalingan sepeda sama ayam. Dalam 2 minggu ini, beberapa kali kita dengar ada berita rumah kemalingan Pak Kiai. Jangan khawatir Pak Kiai. Nggak ada yang berani nyolong kotak amal. Saya kekepin pakai golok. Apa ada yang merhatikan? Sejak kapan di desa kita banyak maling? Pak Kiai, semenjak pabrik tekstil di kota bangkrut, karyawannya banyak yang nganggur, Pak Kiai. Ya, mohon maaf, saya bukan nuduh nih Pak Kiai. Orang nganggur kan jadi lapar, dan orang lapar itu gampang keblinger, Pak Kiai. Kalau begitu, kita mesti pikir-pikir lagi. Apa pantas kita bangun atap musola kita, sedangkan di lingkungan kita banyak maling? Apa pantas kotak amal kita kekepin, tapi orang lapar kita biarin? Maksud Pak Kiai, kita tunda dulu nih pembangunan atap musola ini sampai malingnya ketangkep. Bukan. Kita tidak akan nangkap malingnya, tapi justru kita akan undang mereka kemari. Pak Kiai, bagaimana ngundangnya? Orangnya aja kita nggak tahu. Orang lapar, ya ngundangnya pakai makanan. Kita pakai uang ini untuk bikin dapur umum. Musola kita mesti bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan dari apa yang ditawarkan iblis. Ajak mereka sholat kemari. Kita beri makan mereka. Jadi mereka kesini ini hanya untuk dapat makan, bukannya sholat. Gak ikhlas dong niatnya. Mau sholat aja udah bagus. Pakai ditanya-tanya ikhlas apa kagak. Biar nanti sholatnya yang memperbaiki niatnya. Mohon maaf Pak Kiai, uang ini kan bukan uang Pak Kiai semua. Jadi Pak Kiai tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Bagaimana Darsan? Tenaganya habis diperas dengan bayaran tidak seberapa. Dia mau menyisihkan seperak 2 perak untuk membantu pembangunan atap musola ini. Mak Sri, setiap jam 2 malam dia siapkan dagangannya. Sepincuk 2 pincuk dia sedekahkan untuk membantu pembangunan musola ini juga. Belum lagi si tukang cukur. Dia mewakafkan waktunya dari asar sampai maghrib. Bayarannya untuk membantu pembangunan atap musola ini juga. Dan saya Pak Kiai, saya dulunya tukang main judi. Saya sisihkan semangkuk 2 mangkuk
untuk membantu pembangunan atap musola ini juga, Pak Kiai. Karena saya takut, Pak Kiai. Saya kepanasan nanti di padang mahsyar. Maaf Pak Kiai, saya nggak punya duit seperti mereka, tapi saya punya tenaga. Saya pingin banget membangun atap musola ini sekuat tenaga saya, Pak Kiai. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban, biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di padang mahsyar. Selama bapak hidup, belum pernah sholat. Itu semua baik. Tapi dalam situasi sekarang ini, membuat dapur umum lebih mendesak daripada atap musola. Kalau atap ini ambruk, kita masih bisa sholat di rumah atau di musola yang lebih jauh sedikit. Tapi kalau akhlak yang keburu ambruk hanya karena perut, rasanya punya musola yang bagus pun nanti hanya akan mengolok-olok kita. Ingat, Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Terus bagaimana dengan atap padang mahsyar kita, Kiai? Apa nantinya kita akan kepanasan, terus tenggelam sama keringat kita sendiri? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Kang. Apakah kita masih bisa dapat naungan jika kita tidak membantu saudara-saudara kita? Ambillah duit kalian. Ambillah uang kalian. Saya hanya ingin bersama Rasulullah. Mau kepanasan, kedinginan di padang mahsyar. Yang penting saya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dari dulu Kiai Buhari itu kalau sudah punya prinsip susah banget digeser. Saya sudah sering banget tidak sependapat sama dia. Tapi mau gimana lagi? Kalau berdebat saya tidak sanggup. Saya itu sayang banget sama dia. Mana ada orang kayak dia mau membina jamaah yang mau ambruk seperti kita. Kamu sendiri, bisa-bisanya kamu mendebat dia. Malah mengungkit masalah sumbangan-sumbangan lagi. Kamu nggak ingat, waktu kamu judi dulu, siapa yang nelatenin sampai kamu sadar? Dan siapa juga yang memberikan kamu kaset ceramah-ceramah yang lucu itu? Siapa? Kamu Darsan? Ya Kang. Kamu jadi mau tarik sumbangan kamu lagi? Ya sumbangan saya sih nggak seberapa sih Kang. Tapi menurut saya sih padang mahsyar ini kan masih lama. Sementara ini soal maling nih yang mendesak. Saya tahu gimana rasanya lapar dan gak ada yang nolong, Kang. Yang penting tidak ada unsur paksaan. Kalau mau ngambil sumbangan lagi, ya silakan. Yang mau ikut dapur umum silakan. Kalau begitu saya ke Jakarta dulu beberapa hari ya. Titip ya Kang Darsan. Kang Muin yang pergi, kok Kang Muin mau nitip? Gimana sih? Maksudnya saya titip musola ini dijaga biar tetap adem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mas, kalau boleh nih, saya mencoba mau untuk melukis kaligrafi di sini.
Mas ini pelukis? Dulu saya pelukis bak truk, Mas. Tapi sekarang udah nggak lagi. Karena saya nggak tahan disuruh melukis wanita dengan posenya panas. Dan kata-katanya juga menjurus. Lama-lama saya nggak serak. Akhirnya saya coba untuk melukis kaligrafi. Tapi ya, belum laku-laku juga, Mas. Tapi bagus kok ini. Nih Kang, ya kan? Coba. Tapi apa cocok di sini? Lihat Mas, tembok-temboknya aja udah pada kusam. Yang pasti kita nggak mungkin sanggup bayar, Mas. Oh, begini, Mas. Saya dengar-dengar ini musola kan mau direnovasi. Sudah pasti temboknya juga dicat. Kalau soal bayaran, gak usah dipikirkan. Gratis. Hitung-hitung promosi. Bagaimana? Promosi? Promosi sama siapa, Mas? Ini musola kecil. Udah gitu terpencil. Siapa yang mau ngeliat? Loh, Allah yang akan melihat. Dan Allah juga yang akan mempromosikan dengan jalan yang gak disangka-sangka. Tapi kalau saya lihat di sini, ini surah Al-Maun semua ya? Nggak ada surah lain? Kalau untuk masjid dan musola, saya mau pakai ayat yang ini. Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid, tapi mendustakan agama. Karena acuh pada kesulitan orang lain. Dia sholat dengan perut keadaan kenyang. Sementara tetangganya ada yang kelaparan. Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid, tapi mendustakan agama. Karena acuh pada kesulitan orang lain. Rul, Rul, uang kotak amal udah dibilin beras? Belum Kang. Kotak amal masih utuh kok. Kenapa? Terus ini pakai uang siapa? Nggak tahu. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Masak apa nih ibu-ibu? Wah, Ma, masak jengkol nggak tuh? Iya. Iya. Masak yang seenak-enaknya ya. Jangan seenaknya. Nah, ini saatnya kita naik kelas. Dari manusia yang baik menjadi sebaik-baiknya manusia dengan memberi manfaat untuk orang lain. Amin. Ya, amin ya. Diteruskan, insya Allah barokah ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Saya jalan dulu Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya. Kiai. Ya. Ini alat telurnya ditaruh di mana, Kiai? Taruh di rumah saya aja. Iya. Sambil tolong nanti kasih tahu sama orang-orang yang mau kerja. Iya. Ayo ikut nenun. Iya. Hasilnya nanti saya yang jualin ke Haji Tohir. Ya? Iya. Oke. Pak Kiai yakin dengan adanya dapur ini udah nggak ada maling lagi? Hanya Allah yang tahu, Rul. Yang penting kita sudah ikhtiar.
memberi pilihan yang lebih baik daripada mencuri. Ini ada tambak ikan buat lauk. Di sana kita tanam buah dan sayuran untuk makan. Sisanya bisa kita jual. Kita beli beras. Alat tenun juga sudah saya sediakan untuk yang mau kerja. Ya, biarlah musola kita ini buruk rupa, tapi bisa menyediakan kebaikan dalam berbagai rupa. Terima kasih banyak ya Pak Kiai. Terima kasih untuk apa? Saya sudah berjalan kemana-mana Pak Kiai. Saya gelisah. Saya sudah mencari Islam kemana-mana. Tapi yang saya dapat apa? Samar-samar. Tapi di musola yang sangat buruk rupa ini, saya menemukan wajah Islam yang sangat indah. Saya malah sering lihat kebalikannya, Kiai. Casingnya doang yang bagus, tapi aslinya nggak bikin seret. Rol, Islam itu perilaku, bukan baju. Baju saya seperti ini, di mata Allah. Belum tentu saya lebih baik daripada kamu yang pakai baju seperti ini, Rol. Mana mungkin, Pak Kiai? Hanya Allah yang berhak menilai. Kamu pernah dengar kisah tentang Sayyidina Umar yang menggendong berkarung-karung makanan untuk rakyatnya yang kelaparan? Belum pernah. Sayyidina Umar bin Khattab itu khalifah, pemimpin besar. Tapi kamu sudah meniru perilakunya. Padahal kamu bukan siapa-siapa, Rul. Perilaku dari mana? Bobrok kayak gini. Nah, itu yang kamu jual kamera. Kamu beliin beras, lalu kamu gendong-gendong sendiri. Emangnya kamu pikir saya nggak tahu? Siapa yang jual, Pak Kiai? Masih ada kok. Oh, masih ada? Wah, bagus kalau gitu. Udah ambil sekarang. Tolong fotoin saya sama ikan-ikan mas ini ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum pada datang juga, Pak Kiai. Ini juga jamaahnya jamaah tetap kita juga. Iya, tinggal datang makan aja susah. Udah capek-capek dimasakin. Kang, tapi kamu kan udah kasih tahu warga sekitar sini kan? Insya Allah Pak Kiai, nggak ada yang kelewat. Apa jangan-jangan mereka sadar kali kalau sedang diumpanin? Ini buktinya nggak pada nongol. Atau pada malu kali ya? Nggak gampang loh buat orang yang tidak pernah ke musola, terus tiba-tiba ke musola. Kan canggung. Ya kitanya juga sih. Kalau ada orang baru ke musola, langsung dilihatin. Atas bawah, atas bawah. Pak Kiai mau kemana? Jemput bola. Anterin ke rumahnya satu-satu. Manja bener pakai diantar-anterin segala. Kalau mau berbuat baik juga jangan manja. Mana ada orang ongkang-ongkang kaki masuk surga? Mak. 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 Iksan pamit dulu ya. Tugas malam terus sekarang, Sam. Iya, Mak. Sementara begitu dulu.
Ya udah deh, nggak apa-apa. Mau malam, mau pagi, yang penting kerja. San, Iya, Ma. jaga baju ini baik-baik ya, San. Mak dengar sudah banyak yang nggak pakai baju ini lagi, pada di PHK. Iya, Ma. Ma nggak usah khawatir. Iksan pasti kerja hati-hati, Ma. Syukur deh. Kalau kerjamu baik, pabriknya nggak bakal tutup. Iya, Ma. Ya udah. Sekarang berangkat sana. Ya udah, Iksan jalan dulu ya, Ma. Ya. San, Ya, Ma. jangan lupa kunci pintunya ya. Lagi banyak maling. Iya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ki? Ini mau ngerepotin sebentar kalau boleh. Iya, boleh, Ki. Ada apa emang, Ki? Gini, di musola kan ada alat tenun yang nganggur. Saya lagi banyak pesanan sarung dari Haji Thohir. Nggak kepegang kalau sendirian. Kali aja ada teman Iksan yang bisa bantu-bantu saya. Nenun, Kiai? Iya. Berapa sarung? Sekuatnya. Nama juga mau lebaran, banyak order. Gimana? Baik, Kiai. Kalau nggak ada yang mau, saya juga mau, Kiai. Nah, itu lebih baik. Ngomong-ngomong ini ada rezeki. Ini acara apa, Kiai? Nah, nggak ada acara khusus. Ini emang mau kegiatan musola kita sekarang. Ada dapur umum, ada tambak ikan, ada kebun sayur kecil-kecilan. Nah, ini hasilnya. Bisa kita makan bareng-bareng. Terima kasih, Kiai. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Kok sudah pulang, San? Iya, Mak. Barusan dikabarin malam ini libur. Ini, kita dikirimin makanan. Lagi ada syukuran, Mak. Alhamdulillah. Iksan suapin ya, Mak? Boleh. Kamu juga makan, San? Yang penting Mak dulu, yang penting Mak cepat sembuh. Allahu Akbar.
Mesti banget ya Kang, katapin dibenerin tiap hari. Ya kan gak jadi bikin atap. Cuma ini yang bisa saya lakuin. Kang Tarban kecewa. Tapi bener loh Kang, semenjak ada dapur ini, saya udah nggak pernah mendengar tentang kemalingan lagi. Dan lihat deh, musola kita jadi sangat ramai. Nggak kayak musola lain, megah, gede, tapi sepi, kayak kuburan Belanda. Saya sih ngerti maksud Kiai. Tapi kan saya nggak punya apa-apa yang buat disumbangin. Duit? Ya bukan duit saya. Yang masak ya bukan saya. Jadi saya ngerasa nggak ada gunanya aja loh. Ternyata tobat itu nggak bisa langsung kontan. Harus dicicil satu-satu. Kayak naik tangga itu. Nggak bisa langsung lompat ke atap. Ya mungkin tobat itu bukan seperti kita mau ke tempat wisata Kang. Kita pengen cepat sampai, terus pas udah nyampe, minta balik lagi. Tobat itu seperti perjalanan yang sangat indah. Sampai-sampai kita nggak perlu nanya lagi kapan nyampenya. Iya, Ro. Tapi kalau bisa jangan lama-lama. Supaya apa yang udah diambil sama Allah, dia cepet-cepet kembaliin lagi. Itu kaki Kang Tarban udah balik lagi. Itu tanda-tanda Allah sudah kasih pengampunan, bukan? Lasmi, kamu dengar ya? Apa yang dibilang sama Arul tadi? Kaki Mas sudah sembuh, sudah balik lagi. Besok, Mas mau kerja lagi, Mas mau nukang lagi. Kamu pulang ya? Kamu harus jadi penyemangatnya Mas. Kalau atap ini jadi, bisa kita pakai sama-sama nanti di padang mahsyar. Wah, maaf Bu, saya nggak bisa nerima cuma-cuma. Kecuali saya kerja Bu. Maaf ya Bu. Jasa beli bangunan. Ya, emang harus kayak gini banget ya? Rul, saya itu orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya nggak mungkin bisa masuk surga kalau cuma panggongan kaki. Insya Allah diteguhkan jalan ini akan terang. Insya Allah. Rul, jangan dimasukin di situ. Ini kan uang buat tabungan kita bikin atap. Kalau dimasukin di situ, nanti bisa dipakai lagi buat dapur. Apalagi ini bulan puasa. Banyak bagi-bagi makanan. Bisa habis tuh duit. Keke banget pengen bikin atap. Bukan begitu, Rul. Soalnya Kiai Bukhari kan pernah cerita soal atap padang mahsyar. Saya dengarnya sampai gemeter. Pingin banget punya amalan yang bisa bikin bernaung kita di padang mahsyar. Di atap ini, Rul. Coba, sekarang siapa yang mikirin? Yang nggak ada, Rul. Makanya biar kita aja. Nanti di padang mahsyar, kita ajak aja Kiai Bukhari sama jamaah-jamaah yang lain. Kan Kiai Bukhari yang ngajarin. Ada satu lagi yang perlu kamu ajak, Kang.
Kalau dia nggak ikut, saya juga nggak ikut. Karena dia yang telah membelikan kayu-kayu dan genteng baru untuk atap kita. Siapa Kiai? Kang Muin kan ke Jakarta. Biasa belanja bahan. Nah, di sana dia ketemu dengan salah seorang jamaah kita dulu. Jamaah kita? Iya. Jamaah yang selalu sholat di sini dulu. Terus lama pergi ke Jakarta, kerja di sana. Sukses. Masya Allah. Lebaran ini, insya Allah dia mau pulang. Mau beliin kita genteng dan kayu. Siapa Pak Kiai? Itu dia. Tadi kan Kang Muin yang telepon lewat nomor balai desa. Baru mau ditanya, ya pulsanya habis. Udah nggak usah dipikirin. Anggap aja ini kiriman dari langit. Kita tinggal doa aja. Kalau sudah waktunya, Allah pasti kasih. Kalau enggak, pasti Allah akan pilihkan waktu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rul, bangun Rul. Apa Kang? Tolong aminkan doa saya. Aduh, capek banget Kang nih. Dari kemarin nukang mulu. Rul, tinggal selangkah lagi Rul. Jangan sampai atapnya batal gara-gara kita berhenti doa. Orang tinggal amin-amin aja kok. Kan saya yang ngomong. Amin. Ya Allah, semoga Engkau nggak bosan mendengar doa saya ya Allah. Atap lagi, atap lagi. Kalau ada orang yang niat menyumbang ya Allah, tolong gerakkan hatinya agar menyumbang dalam bentuk material saja ya Allah. Jangan uang ya Allah. Soalnya kalau dalam bentuk uang, nanti sama Kiai Bukhori dibeliin beras lagi, beras lagi. Atau jika Engkau berkenan, jangan biarkan ada PHK lagi di pabrik-pabrik. Ulurkan pertolongan-Mu agar pabrik-pabrik bisa membayar karyawannya ya Allah. Soalnya kalau mereka nganggur, mereka nanti kelaparan. Mereka pasti nyolong ya Allah. Kiai Bukhori itu orangnya gak tegaan. Pasti nambah dapur lagi ya Allah. Rul, bangun dong Rul. Rul, bangun dong Rul. Aminin saya Rul. Rul. Satu lagi ya Allah. Tolong satukanlah saya dengan Lasmi segera ya Allah. Kami bukanlah Adam dan Hawa yang sanggup berpisah ratusan tahun. Saya sudah tidak pernah makan hasil pasir curian lagi ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami seperti pasir ya Allah.
saya sudah tidak pernah makan hasil paku curian lagi, ya Allah. Jangan runtuhkan rumah tangga kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba yang sudah meninggalkan suami hamba yang lagi susah. Susah jalan, susah kerja. Tapi Engkau Maha Tahu, ya Allah. Hamba juga susah ninggalin dia. Susah makan, susah tidur. Tuntun kami kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami kembali pada yang bukan jalan-Mu, ya Allah. Amin. Amin. Insya Allah dikuatkan, insya Allah diteguhkan, jalan ini akan terang, insya Allah. Silakan Kiai. Kiai yang memasang genteng terakhir sebagai simbol peresmian. Dengan ridha Allah, diresmikan pemasangan atap musola Baitur Rahman. Semoga kelak akan menjadi atap naungan kita di padang mahsyar. Amin. Tapi jangan saya, nggak pantas. Kalau Kiai nggak merasa pantas, yang pantas siapa? Banyak. Kang Tarban. Dia yang paling pantas. Soalnya tenaga dia yang paling banyak keluar. Istrinya yang beliin material. Setuju nggak? Setuju! Ayo Kang, silakan. Kenapa saya? Kan Kiai yang ngasih ilmunya. Yang ngingetin kita soal atap padang mahsyar. Bukan saya. No! Kaset tukang bubur. Udah disetel dari rumah. Dia dorong sampai kemari. Sampai kita bisa dengar semua, ya nggak? Iya. Nah, dia tuh pencetusnya. Nggak bisa gitu dong Pak Kiai. Emang bener sih saya yang nyetel itu kaset. Tapi kan yang nyuruh saya dengerin ceramah yang lucu-lucu Pak Kiai. Ya nggak gitu juga. Ustadz emang tugasnya begitu. Kang Muin aja Pak Kiai. Gara-gara Kang Muin pergi ke Jakarta, dia ketemu dengan Mbak Lasmi. Nah, Mbak Lasmi nyumbang material buat musola ini. Ayo Kang Muin. Lah, kok saya? Saya kan tujuannya ke Jakarta cuma mau beli kain doang. Jangan saya. Kita puting aja Pak Kiai. Gimana? Setuju? Setuju. Puting aja, puting. Bentar. Yang paling pantas menurut saya adalah Alit. Dia itu yang termuda di antara kita semua. Mungkin kita semua akan mati duluan. Tapi dia yang akan bisa melanjutkan ke generasi berikutnya. Dia yang akan nanti menceritakan apa yang terjadi hari ini, saudara-saudara. Silakan, Alit. Ayo. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di padang mahsyar. Selama bapak hidup, belum pernah sholat. Ayo dibantu. Ayo, bismillah. Semoga
Bapak alit dapat ampunan dan naungan di padang mahsyar. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Papa udah ninggalin Arul udah dari kecil, Kang. Saya bukan anak yatim, tapi nggak punya ayah. Makanya sekarang Mama yang banyak mengambil peranan. Tiba-tiba Papa datang, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Rul, semua orang punya kesalahan. Saya, istri saya. Arul juga tahu kan? Idris. Mungkin semua orang punya, Rul. Tapi Allah itu Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan? Oh ya, mama kamu gimana? Ya, begitulah, Kang. Walaupun udah disakitin berkali-kali sama Papa, Mama tuh masih mau nerima Papa. Katanya Mama tuh sayang banget sama Papa, dan Mama nggak mau melihat Papa sengsara. Kasihan mama kamu, Rul. Terhimpit dua orang yang sangat dia cintai. Kamu, bapak kamu. Kalau saran saya, Arul harus pulang. Niatin demi mama. Karena Allah sangat sayang banget sama orang yang sayang sama mamanya. Biarkan Allah yang akan mengikis pelan-pelan kebencian Arul pada Papa. Udah kok, Kang. Semua yang udah saya alamin di sini udah banyak melembutkan hati saya. Kang, Arul pamit ya. Kalau Kang Tarban yang duluan nyampe ke padang mahsyar, sebelum ketemu sama Arul, tolong ya Kang, cariin Arul. Saya juga begitu, Rul.
Kalau nanti Arul duluan yang sampai di sana, jangan lupa ya, cari saya, cari istri saya, cari Kiai Bukhari, Muin, Darsan, Idris, dan semua yang ada di sini. Kamu hati-hati ya, Ren. Jangan pernah lelah engkau menggapai ridhonya, jangan berhenti engkau mendamba cintanya. Kasih sayangnya melebihi segala dosa-dosa.